kita masuk di mata lokal memilih. Di mata lokal memilih kita fokus ke calon-calon presiden pergerakannya. Nah, pergerakannya kan di calon presiden ini ya masih sebatas sosialisasi ringan. Karena bersamaan dengan pemilu, bersamaan dengan pileg biasanya partai pengusung itu satu kali kampanye. Nah, dia kampanyekan dirinya sebagai calon legislator, dia juga kampanyekan calon presidennya. Nah, jadi jalan bersamaan, karena kan pemilihannya kita ini serentak. Jadi jalan bersamaan siapa yang akan dipilih nanti, siapa yang akan memilih. Nah, itu sudah dijalankan. Beberapa memang untuk di Sulawesi Selatan ini pemilu 2019 lalu yang masih maju saat ini dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Nah, tim dari Prabowo tentu kan mengatakan bahwa kita pasti akan masih menambah di Sulsel. Tapi beberapa tim lain seperti timnya dari Anies ini mencoba untuk membalikkan suasana. Misalnya karena pertama banyak elit lokal di sini ini di Pak Anies. Kemudian kebanyakan juga ada perubahan culture di masyarakat. Ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu PKB Sulsel Ngicak, yang menyampaikan bahwa ini akan ada terjadi perubahan. Tapi tim dari Prabowo tidak, bos. Ini tetap akan dimenangkan oleh Prabowo dan didukung oleh elit-elit atau elit lokal yang selama ini mendapatkan hasil yang besar. Tidak salah juga, karena Pak Amran Sulaiman itu berasal dari barisan Prabowo, kemudian peraih suara terbesar. Ini menarik ini karena semua peraih suara terbesar di semua dapil ini, 3 dapil di Sulsel itu beda-beda dukungannya. Misalnya Andi Iwan ini mendukung Prabowo, jadi kemungkinan di Sulsel 2 ya Prabowo bisa menang. Di Sulsel 1 ada namanya Pak Amir Uskar dari P3, Ganjar di situ, ditambah lagi Pak Wali Kota Makassar. Nah, ini kayaknya di Sulsel 1 digarap oleh Ganjar. Kemudian di Sulsel 3 ada RMS di situ. Jadi menarik karena memang kalau kita lihat juga data kampanye, Prabowo Gibran akan berkampanye di Sulsel 2 nanti di Bone dan Maros. Nah, itulah kemungkinan begitu arah-arahnya. Nah, dilihat dari jumlah pemilih juga hampir merata. Jadi kemungkinan di Sulawesi Selatan nanti tidak jauh-jauh beda ini persentase suaranya. Nah, memang kan kalau kita lihat di daerah timur ini Sulsel yang paling besar, 6 juta pemilih. Di daerah lain itu seperti di Sulbar hanya 800.000. Di Sulawesi Utara itu 1,9 juta. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Sulawesi Selatan. Nah, tapi kunci kemenangan tentunya adalah di Jawa. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana sebenarnya pertarungan dari para tim ini untuk menangkan calon presidennya. Nah, calon presiden ini hanya duduk ya. Tim yang bekerja di bawah yang menggunakan. Dulu mereka ini karena kan tokoh hanya 3 tokoh calon presiden di Indonesia hanya duduk. Nah, semua calon-calonnya akan bergerak. Nah, ini apalagi kan menurut survei tidak ada yang melebihi 50% survei. Artinya kemungkinan nanti 2 putaran. Ini masih panjang kalau pilpres, kita bahas pileg dulu. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Kasih Kak. Ah.